Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Dan masih bersama saya Anthony yang di video kali ini mau bercerita film komedi romantis. Film ini bercerita tentang kehidupan gadis SMA yang berbadan jangkung dan kerap minder karena kondisi fisiknya tersebut. Tapi menariknya ada teman cowok yang naksir dia sejak bertahun-tahun, sedangkan gadis ini malah naksir dengan cowok lain berbadan tinggi. Oke deh, karena intronya udah panjang, admin langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman merasa terhibur. Cerita film ini diawali dengan seorang gadis SMA bernama Jody yang terkenal sebagai siswi paling tinggi di sekolahnya. Dan karena kondisi fisiknya tersebut, cowok-cowok seumurannya terlihat takut untuk dekat dengan Jody. Nah, waktu Jody berumur 4 tahun, kedua orang tuanya pernah bertemu dokter untuk mencari cara menekan pertumbuhannya. Tapi cara tersebut ternyata dapat menimbulkan efek samping mandul bagi Jody. Di sekolah, Jody ini sering diejek oleh siswa lain dan dia juga memiliki sahabat periang bernama Farida yang selalu membelanya. Sedangkan di rumah, Jody memiliki kakak perempuan bernama Harper yang ceritanya sering menang di kompetisi kecantikan. Di satu sisi ternyata ada cowok bernama Jack Dankelman yang naksir berat sama Jody dan suka bawa kotak susu buat pengganti tas sekolah. Tapi Jody sama sekali nggak tertarik karena mereka sudah menjadi teman selama bertahun-tahun dan menurutnya akan terlihat aneh jika mereka berpacaran. Gak lama kemudian, datang siswa baru dari Swedia bernama Stig yang pintar dan menjadi perhatian para siswi termasuk Jody. Sayangnya, ada siswi paling populer di sekolah yang bernama Kimi dan merupakan musuh Jody sejak kecil yang sukses mendekati Stig. Saat itu juga Jack langsung mendekati Jody dan berusaha menjelaskan sesuatu pada mereka dengan harapan Jody nggak jatuh hati pada Stig. Dan ketika waktunya pulang, Jack menjadi kaget karena melihat Stig bersama sang ibu yang menjelaskan kalau dia akan tinggal dengan mereka. Kemudian di malam harinya Jody curhat pada kakaknya tentang bagaimana caranya menjadi pusat perhatian cowok karena dia naksir dengan Stig. Sehingga Harper menjelaskan kalau Jody harus berdandan habis-habisan agar lebih feminim karena selama ini gaya berpakaiannya seperti laki-laki. Keesokan harinya ketika makan siang, Jack yang masih nggak suka dengan kehadiran Stig merasa minder kalau mereka berdekatan dan membiarkannya duduk sendiri. Tapi nggak lama kemudian meja itu dipenuhi oleh para siswi yang terlihat bersaing memperebutkan Jody dan Kimi yang keluar sebagai pemenangnya. Beberapa hari kemudian, Jody curhat pada Farida tentang hubungan Stig dan Kimi yang semakin dekat dan membuatnya cemburu. Ternyata Jack juga curhat tentang perasaannya pada Farida kalau dia udah naksir dengan Jody sejak SD yang membuatnya sedikit kesal pada Stig. Nah, karena Jody udah merasa nggak tahan, akhirnya dia meminta Harper untuk makeover habis-habisan dengan harapan Stig akan melihatnya. Sehingga Harper mengajak ibu mereka untuk membantu Jody dalam memilih gaun dan make up bahkan ke salon untuk mempercantik dirinya. Kemudian di malam harinya, Jody mendapat telepon dari cowok yang mengaku sebagai Stig dan mengajaknya untuk menjadi pasangan di pesta reuni sekolah. Namun ternyata cowok itu adalah siswa bernama Sniper yang disuruh Kimi untuk mengerjai Jody karena dia ketahuan menyukai Stig. Keesokan harinya, Farida langsung mencari Jody yang sedang bersembunyi di toilet sekolah karena merasa malu jika dia sampai bertemu dengan Kimi dan Sniper. Nggak lama kemudian, Jody memberanikan diri untuk keluar, tapi dia melihat Kimi dan Sniper sehingga dia masuk ke ruangan musik dan nggak sengaja bertemu Stig. Di sana Stig yang merasa payah dalam bermain piano, meminta Jody untuk memainkan sebuah lagu klasik yang kebetulan merupakan lagu favorit Jody.
Tiba-tiba, Kimi memergoki mereka sedang berdua dan menjadi marah karena melihat Jody berusaha untuk mendekati pacarnya. Kemudian saat tiba di rumah, ayah dan ibu Jody sengaja mengundang sebuah perkumpulan orang jangkung dengan harapan Jody akan merasa normal dengan kondisi fisiknya. Sayangnya, hal tersebut malah membuat Jody kecewa dan merasa diperlakukan seperti orang aneh. Tapi nggak lama kemudian Jody mendapat telepon dari cowok yang mengaku Stick dan membuatnya tambah marah karena mengira Sniper mengerjainya lagi. Ternyata telepon itu benar-benar dari Stick yang ingin mengajak Jody untuk menonton film musikal bersama. Lalu ketika tiba di rumah keluarga Jack, dia menjadi terpesona dengan penampilan Jody yang terlihat cantik, tapi sayangnya Jody datang untuk bertemu Stick. Dan saat mereka menonton, Jack yang terlihat cemburu berusaha untuk mengganggu sehingga Stick mengajaknya agar bergabung dengan mereka. Yeah, pal. Do you want to watch the movie with us? Akhirnya di saat Stick mengantar Jody pulang, mereka mulai membahas soal kecantikan Kimi dan kondisi fisik Jody yang membuatnya nggak pede. Namun Stick mengatakan kalau dia melihat Jody seperti seorang gadis normal biasa, sehingga Jody terbawa perasaan dan nekat mencium Stick. Kemudian saat tiba di rumah, si Jody ini langsung bercerita tentang semua kejadian tadi pada kakaknya dan merasa sedikit bersalah karena telah mencium pacar orang. Namun Harper menjelaskan selama janur kuning belum melingkar di depan rumah artinya Jody masih memiliki peluang untuk merebut Stick. Nah, sementara itu di tempat lain, Stick yang nggak tahu apa-apa tentang perasaan Jack malah curhat tentang kejadian mereka berciuman. Sehingga Jack meminta Stick untuk fokus menjalin hubungan bersama Kimi dengan harapan si Jack ini masih memiliki kesempatan untuk mendekati Jody. Keesokan harinya saat di sekolah, Jody bercerita soal kejadian semalam pada Farida yang juga berpikiran sama dengan Harper. Dan dari meja yang lain, tampaknya Sniper menyukai penampilan baru Jody yang terlihat lebih cantik. Nggak lama kemudian datang Stick yang tiba-tiba bersikap cuek pada Jody dan mengajak Jack untuk duduk bersama teman-teman Kimi. Dan Stick juga mengatakan kalau Jack pintar menirukan tingkah artis di TV yang berhasil menghibur mereka semua. Karena kejadian tadi, seorang gadis cantik bernama Liz datang menemui Jack ketika pulang sekolah dan tampaknya Liz tertarik pada Jack. Setelah itu, Jody juga mendatangi Jack untuk bertanya tentang apa yang terjadi pada Stick karena Jody merasa kalau Stick menjauhinya setelah mereka berciuman. Akhirnya Jack menjelaskan kalau dia menyuruh Stick untuk fokus pada hubungannya dengan Kimi, tapi tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Jody pun mengantarkan Jack pulang dan bertemu dengan Stick untuk membicarakan kejadian tadi malam sehingga mereka dengan terpaksa setuju untuk berteman. Beberapa hari kemudian saat marching band sekolah mengadakan parade, Jody mulai membahas Jack dan Stick yang udah punya pasangan masing-masing sehingga Farida ingin menghibur Jody dengan mengajaknya berdansa. Tiba-tiba Kimi datang menemui Jody untuk mengatakan kalau Sniper menyukai penampilan barunya dan mereka ingin mengajak Jody ngedate bareng Jumat malam. Karena kejadian itu, Farida menjadi penasaran kenapa Kimi mendatangi Jody dan dia menjelaskan apa yang dikatakan Kimi barusan. Tapi Jody dan Farida malah bertengkar karena mereka tahu kalau selama ini Sniper dan Kimi selalu mengganggu Jody namun dia tetap ngotot untuk pergi bersama teman-teman Kimi. Lalu ketika mereka ngedate di sebuah rumah jebakan, Kimi mulai membahas soal pesta sebelum reuni sekolah dan Jack berinisiatif untuk mengadakan pesta itu di rumahnya. Tiba-tiba Jack mendapat telepon dari seorang staf untuk mencari petunjuk di ruangan atas agar mereka bisa menyelesaikan permainan di rumah jebakan. Akhirnya saat berhasil memecahkan teka-teki tersebut, Kimi mulai mengajak mereka untuk bersantai dan bermesraan dengan pasangan masing-masing. Tapi tampaknya Jody nggak tahan melihat Stick dan Kimi berciuman sehingga dia ingin segera pulang.
Keesokan harinya di sekolah, Jody dan Farida nggak lagi saling berbicara dan Jody mendapatkan pesan dari Stick yang memintanya untuk bertemu di ruang musik. Di sana, Stick menjelaskan kalau dia merasa cemburu saat melihat Jody dan Sniper berciuman, sehingga dia ingin putus dengan Kimi malam ini agar mereka bisa berpacaran. Karena pengakuan tersebut, Jody mengundang Stick untuk menonton Harper di kontes kecantikan sebelum pesta Jack dimulai malam ini. Stick pun setuju untuk ikut dengan syarat Jody mau menjadi pasangannya di pesta reuni sekolah, dan malam itu juga Jody langsung curhat tentang hal tersebut pada Harper. Kemudian saat tiba di tempat kontes, orang tua Jody sangat bersemangat untuk bertemu dengan Stick yang belum juga datang ketika kontes itu dimulai. Sehingga Jody berusaha mengirim pesan pada Stick, namun gak ada jawaban apapun sampai Harper memenangkan kontes tersebut. Tentu saja kejadian itu membuat Jody kecewa dan sang ayah yang merasa marah karena menganggap Stick telah mencampakkan putrinya. Dan malam itu juga Jody memutuskan untuk datang ke rumah Jack agar bertemu dengan Stick. Akhirnya ketika mereka bertemu, Stick menjelaskan kalau dia nggak bisa datang karena membantu Jack untuk menyiapkan pesta, dan ternyata dia juga belum memutuskan Kimi yang membuat Jody tambah kecewa. Sedangkan Liz mencoba untuk mengajak Jack sebagai pasangan di pesta reuni, namun Jack menolaknya karena dia jatuh cinta pada Jody dan untungnya si cantik Liz ini nggak marah. Lalu ketika Jody tiba di rumah, sang ayah tampaknya merasa sangat khawatir dengan keadaan putrinya dan mencoba untuk mengajaknya berbicara. Tapi karena nggak ada jawaban apapun, sang ayah memainkan lagu waktu Jody masih kecil untuk memancingnya turun. Keesokan paginya, Jack datang ke kamar Jody untuk membawakannya hadiah dan si Jody nggak sengaja memukul tenggorokan Jack yang membelai rambutnya. Jody pun bertanya kenapa mata kiri Jack lebam, sehingga Jack menjelaskan kalau dia terjatuh saat pesta kemarin malam dan nggak bisa ikut pesta reuni karena dihukum ibunya. Akhirnya, Jack memberikan hadiah tersebut yang ternyata isinya adalah sepatu bola, dan tentu saja Jody mengatakan kalau dia nggak akan pernah memakainya. Namun, Jack meminta Jody untuk menyimpannya, siapa tahu suatu hari nanti Jody kuliah di luar negeri dan ingin berkencan dengan pria super tinggi. Di malam harinya, Jody mendapat pesan video dari Liz yang memperlihatkan Stick menjelaskan pada Kimi kalau Jody pernah mengungkapkan cinta. Namun Stick malah berpura-pura kalau dia nggak menyukai Jody karena tampaknya Stick ingin tetap menjadi siswa yang populer di sekolah. Karena ucapan tersebut, Jack menjadi nggak terima karena dulu Stick pernah curhat kalau dia menyukai Jody. Bahkan Jack berkelahi dengan Sniper yang mengejek Jody dan ternyata menjadi penyebab utama mata kirinya lebam. Lalu ketika pesta reuni diadakan, kepala sekolah memberikan pengumuman siapa yang berhak menjadi raja dan ratu pesta yang akan dibacakan oleh Harper sebagai alumni di SMA tersebut. Dan tentu saja nama Stick dan Kimi yang keluar sebagai pemenang karena mereka berdua adalah siswa dan siswi terpopuler. Tapi saat acara berlanjut, Stick merasa nggak tahan dengan situasi yang dia jalani karena sebenarnya dia menyukai Jody. Tiba-tiba Jody datang ke pesta itu dengan memakai sepatu bola pemberian Jack dan menjadi pusat perhatian semua orang. Kemudian Jody yang berada di atas panggung mulai berbicara tentang tinggi badannya dan mempersilahkan teman-teman yang lain untuk mengejek karena dia udah nggak peduli dengan semua itu. Bahkan dia meminta maaf karena telah mencium pacar Kimi dan pada Farida karena Jody udah menjadi sahabat yang buruk. Lalu ketika Jody pergi, Stick mengejarnya untuk meminta maaf dan mengatakan kalau dia udah putus dari Kimi agar mereka bisa berpacaran. Namun Jody yang udah terlanjur kecewa langsung menolak Stick karena dia udah menyadari ada cowok yang lebih pantas untuk diperjuangkan.
Akhirnya saat tiba di rumah, ternyata udah ada Jack yang menunggu dan Jody menjadi penasaran kenapa Jack selalu membawa kotak susu daripada tas sekolah. Jack pun menjelaskan kalau dia tahu kotak susu ini akan berguna suatu hari nanti dan Jack ingin siap jika hari itu datang seperti malam ini. Oke teman-teman, beberapa pesan dari admin. Kalau kita mengalami situasi sulit seperti apa yang dialami Jody, jangan pernah meremehkan peran sahabat seperti Farida ya. Dan mungkin juga ada orang seperti Jack yang benar-benar suka sama kita apa adanya. Di film ini admin juga suka banget ya sama peran Liz yang cantik dan super baik hati, walaupun dia berteman dengan sosok seperti Kimi. Yang terakhir, admin juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.